Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak RD Saputro yang bertanya bagaimana cara merubah nama orang tua di akta kelahiran dan apa saja syaratnya. Nah, merubah nama orang tua di akta kelahiran dan juga di ijazah atau di ijazah maka harus melalui proses persidangan di pengadilan negeri gitu ya, sidang permohonan untuk melakukan perubahan nama orang tua. Nah, sebelum melakukan perbaikan nama orang tua di akta kelahiran ataupun di ijazah Anda, pastikan nama orang tua Anda itu memang benar-benar baik di akta perkawinan ataupun di ijazah orang tua. Jadi di ijazahnya orang tua itu sendiri gitu ya, atau di kartu keluarga dan juga di KTP itu namanya orang tua ini memang tidak ada kesalahan begitu ya. Nah, apabila nama orang tua Anda itu di salah satu dokumen ada yang salah, entah hurufnya, kurang huruf atau kelebihan nama atau namanya berbeda, maka yang perlu dilakukan adalah merubah nama orang tua tersebut terlebih dahulu sebelum merubah nama Anda yang nama orang tuanya itu salah di akta lahir ataupun di ijazah Anda. Nah, apa saja syarat-syarat yang diperlukan gitu ya? Yang diperlukan adalah fotokopi kutipan akta perkawinan orang tua, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, dan juga surat keterangan dari kelurahan mengenai perubahan nama. Ini tidak harus ada begitu ya. Kalau di Surabaya itu tidak diperlukan, surat keterangan kelurahan ini tidak diperlukan. Tetapi yang saya tahu di Malang, di Pasuruan, dan di beberapa tempat wilayah kabupaten itu masih membutuhkan surat keterangan dari kelurahan. Nah, syarat-syarat yang diperlukan ini adalah syarat-syarat umum yang kalau tadi saya katakan ya. Jadi kalau apabila orang tua ini namanya ada kesalahan, maka syarat-syarat yang harus dilengkapi ini adalah syarat-syarat yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan nama orang tua itu sendiri. Jadi pribadinya orang tua itu sendiri yang harus melakukan perubahan nama terlebih dahulu. Nah, tapi karena yang ingin kalian betulkan itu adalah nama ibu atau nama ayah di akta kelahiran kalian atau di ijazah kalian, maka yang menjadi pemohon adalah kalian sendiri begitu ya. Jadi contohnya A anak dari B dan C. Nah, A ini punya ijazah dan akta kelahiran yang nama orang tua, nama A dan B, nama B dan C ini salah begitu ya, atau nama B atau nama ya biasanya nama ayah gitu ya. Itu salah. Nah, maka ada syarat-syarat yang memang harus dikumpulkan begitu ya untuk dibawa ke persidangan di pengadilan negeri. Yang pertama itu adalah fotokopi kutipan akta nikah ibu, atau kalau memang menikah begitu ya, orang tuanya menikah, maka fotokopi kutipan akta nikah ayah begitu ya. Kemudian fotokopi ijazah orang tua. Jadi kalau ada ibu ataupun ayah, nah kalau ada kesalahan nama di situ, maka dibawalah fotokopi ijazah orang tua. Kemudian fotokopi ijazah pemohon. Jadi fotokopi ijazah kalian sendiri yang memang nama orang tuanya ada kesalahan di dalamnya. Kemudian fotokopi KTP pemohon atau KTP Anda begitu ya. Kemudian fotokopi kartu keluarga pemohon, ini tercantum nama ayah dan nama ibu, dan kemudian nanti akan dicocokkan apakah memang benar namanya sama atau memang ternyata memang terdapat perbedaan. Kemudian fotokopi akta lahir pemohon dan surat keterangan kelurahan. Sekali lagi, surat keterangan kelurahan ini tidak semua tempat meminta atau mengharuskan adanya surat keterangan kelurahan begitu ya. Contohnya ya kalau di Surabaya itu tidak ada atau tidak dimintakan surat keterangan lurah, tetapi di kabupaten, di Malang, di Pasuruan, dan di tempat yang lain biasanya memang dimintakan surat keterangan lurah. Nah, setelah semua dokumen lengkap, jadi semua dokumen yang tadi saya sebutkan sebagai syarat-syaratnya itu sudah lengkap, sudah ada semua, maka Anda hanya perlu membuat permohonan perbaikan nama orang tua, nama ayah atau nama ibu, dan kemudian kalian menjelaskan kronologi permasalahannya gitu ya. Nah, di awal ini kalian menjelaskan bahwa nama ibu yang sebenarnya itu adalah A begitu ya, sesuai dengan dokumen yang namanya benar. Jadi sesuai dengan dokumen kartu keluarga, ijazah atau akta kelahiran orang tua begitu ya. Kemudian dari itu dokumen akta lahir Anda dibuat dengan nama ibu yang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya gitu ya. Jadi Anda akan menyatakan di dalam surat tersebut bahwa ada nama orang tua yang tidak dituliskan sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan dokumen orang tua. Jadi contohnya dokumen ijazahnya orang tua yang benar atau dokumen akta lahir yang benar gitu ya. Nah, kalian akan
menyocokkan bukti-bukti tersebut gitu ya, menyatakan bahwa nama orang tua di dalam ijazah kalian itu tidak sesuai dengan nama ibu yang sebenarnya yang tercantum di dalam akta lahir si ibu, contohnya seperti itu. Nah setelah itu, setelah dokumen-dokumen itu kalian sudah siapkan dan surat permohonan juga sudah kalian buat dan kalian masukkan ke pengadilan, maka hal yang paling penting lainnya yang perlu kalian siapkan adalah kalian harus menyediakan 2 orang saksi untuk memberikan keterangan kepada hakim. Nah, biasanya ada dua tipe saksi gitu ya. Yang pertama adalah saksi dari pihak yang memiliki hubungan keluarga. Kalau bisa hubungan dari orang tua itu sendiri gitu ya. Jadi mereka mengetahui nama orang tua yang sebenarnya itu siapa. Kemudian nama yang tercantum di akta itu benar nama orang tua ayah atau ibu ini atau memang tidak sebenarnya begitu. Nah yang kedua, saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga. Setidaknya orangnya ini adalah teman kalian gitu ya, atau tetangga kalian, atau kenalan kalian, atau bahkan sahabat kalian. Nah ini juga bisa membantu kalian gitu ya, karena dia juga mengetahui real permasalahannya yang sebenarnya, atau setidaknya saksi ini di briefing terlebih dahulu, disiapkan terlebih dahulu begitu ya sebelum sidang mengenai permasalahannya itu apa, kemudian apa yang memang nama yang mana yang memang salah begitu ya, supaya saksi ini sudah siap dan sudah mengetahui sebelumnya dan pada saat persidangan dia tidak melakukan kesalahan. Nah saksi ini menjadi salah satu kunci yang sangat penting gitu ya, bahwa permohonan yang dibuat ini adalah benar dan sesuai dengan kebenarannya. Dan itu yang akan menjadi salah satu pertimbangan hakim, apakah dia akan mengabulkan atau dia akan menetapkan bisa atau tidaknya menetapkan perubahan nama itu untuk dilakukan perbaikan. Nah setelah semuanya sudah disiapkan, maka permohonan dan bukti surat didaftarkan di pengadilan gitu ya. Lalu kemudian pengadilan akan menetapkan berapa biaya pendaftarannya untuk kemudian pemohon atau Anda membayarnya di bank yang sudah tersedia di pengadilan negeri, atau kalian yang harus pergi ke bank tersebut apabila memang bank itu tidak ada kerjasamanya dengan pengadilan negeri wilayah setempat. Setelah proses permohonan ini diterima, beberapa hari kemudian pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan agar sidangnya itu digelar gitu ya. Jangan lupa pada saat itu juga kalian membawa 2 orang saksi. Kemudian hakim akan menentukan kapan pembacaan penetapan, apakah memang permohonan kita ini dikabulkan atau tidak begitu. Setelah itu 2 minggu kemudian, jadi 2 minggu dari pembacaan penetapan itu, apabila memang dikabulkan, maka Anda sudah bisa mengambil putusan atau permohonan Anda di pengadilan negeri, penetapan di pengadilan negeri, dan Anda bisa mengurus pembetulan nama. Kalau akta lahir kalian bisa membawanya ke Dispenduk Capil dan kemudian diubah namanya sesuai dengan hasil penetapan itu. Atau kalau memang ijazah, maka kalian bisa membawanya ke sekolah atau ke perguruan tinggi untuk kemudian dibuatkan ijazah yang baru menggunakan belangko ijazah yang baru. Oke, demikian penjelasan saya di video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang berharga buat kalian semua yang sedang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.